akan jatuh di tangan siapa di game yang pertama? Linshah, ini dia. Untuk Baxianya, karena farming patternnya lumayan bagus, terus dia juga tadi rotasinya on point, kalkulasi damage-nya lumayan matang, jadi ya cukup oke untuk menjadi player of the game. Karena kalau dibilang siapa yang paling cocok dari game yang pertama, menurut gue ya semuanya cocok sih. Ya. Soalnya mereka semua tadi gerakannya rapi banget, terus kalau ngomongin big play, ya semuanya ngelakuin tugasnya dengan lumayan baik. Kita akan lihat juga dari segi highlightnya terlebih dahulu, early game yang dimana tidak ada flicker dari WJ Satoru, itu membuat dia akhirnya terpanis dan first blood pun terbuka untuk teman-teman Bigetron. Tapi ya pressure-nya nggak selesai sampai di sana, karena Finn dengan Rafaelanya yang biasa bermain dengan defensif untuk durability teamfight, ternyata dibawa jadi gameplay agresif. Dia pakai Holy Baptism-nya buat buka, flicker Holy Baptism pun dia nggak ragu sama sekali. Belum lagi ada sisi tambahan dari narasi juga yang bisa megangin siapapun itu, yang kebetulan tidak ada Purify sama sekali. Jadi ya bebas banget buat dikasih DPS untuk entah itu dari Kari ataupun dari Lilianya. Lord pertama yang didapatkan oleh Bigetron Beta bisa mendobrak 2 best turret dari teman-teman Persija Esports. Tapi belum bisa untuk close game. Karena ya tadi Eddie yang bisa bertahan dengan adanya Fire Missile. Dia bisa clear wave minion juga. Tapi di Lord yang selanjutnya ini udah nggak bisa ditahan lagi. Perbedaan gold yang semakin liar. Bahkan sampai di angka 12.000 gold in total. Dari mereka berdua ya, itu satu player bisa beda 2-3 item itu hampir lah. Hampir dari setiap playernya. Kayak dari gold lane-nya sih udah jelas 2 item, 3 item tuh hampir jadi pembedanya. Bahkan dari segi emblem pun ya standar sih sebenarnya AD menggunakan emblem tank dasarnya. Karena dia salah satu frontliner juga nih yang diperlukan selain adanya Minotaur. Karena Minotaur kan gak keras-keras banget juga kan. Dari base HP-nya, defense-nya juga gak terlalu besar. Emblemnya pun support, jadi ya dia gak punya badan yang strong nih buat maju di bagian depan. Iya, dan kalau mungkin kita bicara ke arah itemnya dengan ketertinggalan yang cukup timpang ya. Walaupun sebenarnya kalau bicara soal rotasi teman-teman dari tim Bigetron di awal gak mengarah ke area purple buff ya. Tapi ketika center turret hilang, kita lihat purple dan orange-nya ini nggak begitu luas bisa diamankan oleh Shell. Ya jelas. Ini susah juga sebenarnya sih CP, karena dia kan yang gue bilang tadi nggak terlalu cepat juga untuk jungle-nya kan. Terakhir gue pakai Lunox setelah dia di nerf, gue kali ini pakai inian sepatu cooldown. Pakai sepatu cooldown dan gue bikin enchanted talisman juga. Jadi 2 item awalnya itu sepatu cooldown dan enchanted. Baru cooldown dari ultinya, Darkening atau Order Brilliant-nya itu baru sama kayak yang dulu. Nah, kalau misalkan kurang biasanya gue tambahin lagi tuh pakai cooldown satu lagi brute force. Jadi 2 item cooldown, tapi damage-nya bakal minim. So, kita lihat dari post game-nya. Rich Guy by GoPay jatuh kepada Shive hampir menyentuh 1000. Gue udah dari season ini belum melihat ada yang 1000 kira-kira. Iya, season ini belum bisa matahin Hazel punya di season lalu ya. Iya. Dia mencapai ke area 1K perolehan gold. Dan kalau kita lihat di sini, Sive juga menjadi the carry karena memang gak ada yang bisa handle Sive free space banget di game tadi. Ruby Rafa, ya 2 ini gimana ya ini? Lawan temboknya pertama aja deh, Ruby dulu gitu kan. Ruby dulu aja udah susah ditembus. Nah kalau misalkan Rafaela masih ada juga di bagian belakangnya. Dan tadi itu kan Rafael main galak. Kalau Rafael main defensif berarti Holy Baptism-nya bisa dipakai buat nge-secure. Buat ngejaga, itu makin susah lagi. Makanya dia jadi best wingman juga kan. 11 assist dan Eddie nih yang dari tadi nahan damage di bagian depan keluar sebagai sandbag dengan 87.000 damage taken. Itu angka yang tinggi ya, karena memang Eddie yang terus berada di area depan. Jadi perolehan angka bahkan kalau kita lihat dari sisi Poktaratnya juga tidak bisa sebesar itu yang bisa diterima karena memang penjagaan dari teman-teman Bigetron Beta terkait player of the game terlebih dahulu. Yang kali ini berhasil diamankan oleh sosok X-Ruzy dengan Valentinanya menuaikan Maniac di game yang kedua. X-Ruzy ya. Gue tadi bilangnya si Ruzy. Si Ruzy ya. Ada Y-nya di sana Pak. Iya. X-Ruzy. Ada itu abis RY kan. Jadi X-Ruzy ya gitu. Baik. X-Ruzy dengan satu kali tumbang saja. Glowing One ini item yang sekarang ramai sekali digunakan oleh Valentina juga. Ingat lawannya kan biasanya jungle-jungle yang tank, barat. Tadi memang bukan jungle sih baratnya, tapi tetap keras kan. Makanya dia butuh efek burn dari Glowing One ini untuk ngebocorin darah dari si baratnya. Kita lihat sedikit dari highlightnya, kilas balik yang terjadi dari game yang kedua. Mungkin di early game kesalahan flicker nih, terlalu nahan dia. Nahan banget sampai akhirnya dia kena first blood dengan basic attack yang terlempar dari Winris. Ya mau gak mau tadi first blood kebuka. Keunggulan gold ada di Persija. Tapi nggak berlangsung lama karena di turtle pertama pun
langsung menang banyak dari Bigetron Beta. Belum lagi dengan gerakan-gerakan yang ada dari MDL ini kerasa banget ya. Memang team fight itu kental banget sama MDL. Jadi Estes ini memang sebenarnya udah pas banget nih buat team fight. Sayang ya perbedaan gold ini yang bikin susah banget untuk menangin team fight yang terjadi. Datangnya Miracle di akhir tadi bahkan belum sempat untuk membalikan keadaan. Dengan Lord yang pertama defensif dari teman-teman Persija ini masih aman. Bahkan bisa dapetin kill ke arah Shive. Tapi enggak untuk Lord yang kedua. Penalty zone kena ke 4 target. Bahkan Narasi. Dia tahu banget nih target yang harus diincer. Keramaian mana yang harus dilompatin. Retributionnya juga bisa didapetin sama Lynch. Akhirnya Cloud dan juga Angela yang langsung menggila di bagian depan. Itu udah bener-bener gak bisa ditahan lagi sih. Gak ada Barat, gak ada yang bisa stopin lagi berarti dari Cloud-nya. Yes, perfect match banget ya. Ketika adanya satu research dibuka, follow up-nya juga cepat banget. Sehingga tidak ada yang bisa mengatasi Lord yang berhasil disecure oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta. 2-0 di match kita yang kedua kali ini. Dan kalau kita menilik dari sisi emblemnya, padahal kalau ngomongin Eddie, dia udah cukup strong ya. Bawa Brave Smite, dia bawa adanya Festival of Blood. Tapi kalau nggak ada space dia buat farming, itu yang ngebikin sosok Cici ya dari Eddie ini sulit banget buat survive di area tengah-tengah. Lagian yang gebukin juga Cloud sih, susah juga. Kayak mau dilawan balik tinggal BMI. Kalau misalkan nggak di all-in juga dipukul-pukul biasa juga udah pasti bonyok banget. Antivirus nggak bisa nahan ternyata, nggak kuat untuk nahan damage dari Cloud-nya. Mungkin item keduanya memang udah dibikin silence drop 1 buat nahan damage-nya dari X3 Uzi. Sayangnya memang tetap nggak bisa. Terlalu jauh sih perbedaan itemnya yang membuat akhirnya ya damage dari manapun tuh sakit. Kayak Angelanya aja udah mau bikin ke Holy Crystal tuh. Ya ini untuk tambahan lagi nih dari source magical damage-nya. Belum lagi dengan Miracle yang dia punya Purify, memang dia bisa tahan dari heavy spin, mungkin bisa kabur lah maksudnya. Tapi dia nggak bisa tahan nih dengan Blazing Duet yang dimiliki oleh Shive. Karena kalau ngomongin soal farming, Shive ini lebih banyak goldnya nih daripada Miracle. Ya karena memang lagi di kondisi owning juga kan, turtle dan segalanya itu berdampak banget ke ekonomi. Itu timpang banget lah, purple sama orange-nya. Bener-bener setimpang itu karena pasca Ada 7. outer turret hilang. Kayaknya nggak ada kesempatan buat Shell masuk ke area orange atau purple buff. Iya kan, makanya di mid lane ini selalu jadi poros. Kenapa tower mid lane itu paling dijaga abis-abisan? Karena ya itu porosnya. Ketika nggak ada lagi outer turret di mid lane, purple buff itu udah terancam lah, selalu terancam. Ngebuka purple buff aja itu udah bahaya. Asli, dan itu yang tidak ada zona aman ya buat Shell bisa catch up juga, menyesuaikan dengan Lynch yang memang dapetin free space banget sehingga dia bisa sustain dengan adanya Sky Guardian Helmet juga di area tubuh dari sosok Lynch. Tapi kita bakal lihat another statistik juga yang akan diperoleh dari post game kita. Ada Rich Guy yang berhasil diamankan oleh Shive. Rich Guy by GoPay ya, 831 gold per minute. Iya. Dengan game yang sebenarnya cukup mulus ya untuk Shive juga, tapi the carry-nya ada di X-Ryuzi. Nah ini nih tadi spam damage-nya, bahkan sampai dapetin Maniac juga. Dan lagi-lagi yang bonyok WJ Satoru dengan Baratsnya di game pertama, Eddie kan dengan X-Boroknya tadi. Narasi jadi best wingman. Total damage yang dihantarkan sama teman-teman Persija juga kelihatan lumayan tipis ya. Miracle yang memang tadi split push, jadi damage maksimalnya masih ada di Barats, bahkan di Cici. Beda sedikit lah, beda 400 perak aja. Cuman ya memang mungkin kalau ketahan tadi sekitar 6 menit lagi sampai ke Lord Evolve akan beda lagi ceritanya nih. Dengan item-item yang udah mulai jadi, mungkin bisa lebih lebih kuat dari team fight-nya. Tapi ya inilah yang terjadi dengan gameplay yang mulus sebenarnya dari Bigetron juga. Menurunkan line up lain yang berbeda dengan line up sebelumnya, ternyata masih bisa membuahkan hasil manis bagi mereka. Ya betul banget, it is what it is juga ya. Ada mana 2-0 berhasil dilibas habis oleh teman-teman dari Bigetron Beta yang membuat kita akan melihat juga player of the match yang kini berhasil diamankan oleh sosok jungler Lynch dengan average KDA atas penampilan mereka di match kedua. 10 loh, tinggi banget. Jadi nggak tumbang sama sekali, mau gimana gitu kan. Dan hampir hadir dari setiap kill yang terjadi. Tapi ya gue mau bahas mungkin soal itemnya nih. Untuk jungle sustain zaman now ya, zaman sekarang nih. Akai, Baxia, Fredrin, Barats. Mungkin Barats satu-satunya yang menurut gue itemnya sering banget dijadiin langsung. Nah tapi sisanya
itu pecahan-pecahan nih kayak gini nih. Steel Plate, Dreadnought Armor, Molten, Silence Robe. Nah biasanya 4 item itu abis itu dikombinasikan dengan Guardian Helmet. Karena yang penting tuh sekarang untuk jungle-jungle sustain kayak gini, dia kuat dulu nahan badan di depan, biarin belum ada item jadinya. Karena level dia lebih unggul kan kalau di awal kan. Nah dia harus bisa nge-press abis dengan item-item pecahan yang memang terhitung murah. Karena jungle sustain kan farmingnya juga nggak cepet-cepet banget. Makanya ya menyesuaikan lah dari ekonominya seperti apa, dia bikin itemnya seperti apa. Yes, dan itu works well banget ya. Diamankan oleh teman-teman, oleh Lins khususnya.